PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin bekerjasama dengan Kaki Banjarmasin mensosialisasikan program Banjarmasin Maulah Ratik atau Baungah kepada warga Sungai Andai di kantor Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Program Baungah memiliki berbagai kegiatan untuk mengelola ratik dengan merangkul warga, diantaranya memilah ratik dari sumbernya, baik organik maupun non-organik. PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin bekerjasama dengan Kaki Banjarmasin mensosialisasikan program Banjarmasin Maulah Ratik atau Baungah kepada warga Sungai Andai di kantor Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, besukan Selasa 21 Mei 2024. Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin, Adi Lukman Arifin, Waitakuni Prima TV memedahkan, sosialisasi diberikan untuk memberikan pemahaman lawan warga terhadap pengelolaan ratik. Program Baungah, ujar Adi Lukman Arifin, memiliki berbagai kegiatan untuk mengelola ratik dengan merangkul warga, diantaranya memilah ratik dari sumbernya, baik organik maupun non-organik, kemudian memaksimalkan pusat bank ratik di TPS 3R di setiap RT maupun RW, nang tujuannya mengurangi timbunan ratik dari warga ke wadah pembuangan ratik supaya kada overload atau melebihi kapasitas. Semua itu memiliki tingkat pendidikan yang sama, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun kuliah. Nah, masukan yang paling dalam itu terkait peningkatan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah itu harus dikelola antara organik ataupun anorganik. Jadi lebih ke pemetaan yang kayak itulah, maksudnya perbedaan untuk dipilah-pilah sampah. Betul. Kalau program Baungah tadi Pak apa itu? Sebenarnya Baungah itu program besar di Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin. Banjarmasin mengolah sampah. Nah, di dalamnya itu bisa berbagai macam kegiatan dan program. Termasuk salah satunya tadi bisa di program pengolahan atau pemilahan sampah organik dan anorganik yang pertama. Yang kedua, bisa dijadikan pusat bank sampah atau TPS 3R. Bisa di tiap RT atau RW. Yang intinya tujuan utamanya itu mengurangi timbunan sampah atau residu yang langsung dari warga ke TPS. Karena faktanya di TPS kita itu, Kota Banjarmasin, sudah overload. Bahkan pemerintah itu sudah mencari opsi untuk membeli tanah sebagai tempat TPS yang lain. Manajer program Kaki Banjarmasin Fitria Eka berharap kolaborasi dengan Pertamina ditargetkan bisa berjalan selama 6 bulan di Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Bila nantinya berhasil, maka program Baungah ini akan menyasar dan diimplementasikan di wilayah kelurahan lainnya se-Banjarmasin. Sampah sendiri kan sebelumnya kan dipotong memang dari tahun 2019. Kita memang sering berawal dari penampungan sampah khususnya di area sungai. Setelah itu baru merambah ke bidang lainnya. Kebetulan di tahun 2024 ini kita diskusi sama Pertamina, jadi akhirnya mau ada program selain program lainnya, yaitu program Baungah sendiri, Banjarmasin mengolah sampah, yang mana itu nanti kita akan memberdayakan masyarakat yang ada di Sungai Andai dan sekitarnya, baik itu masyarakatnya langsung ataupun kelompok masyarakat yang ada untuk mengelola sampahnya. Jadi diharapkan sih kedepannya nanti itu masyarakat bakal bisa mengelola sampahnya sendiri dari rumah masing-masing, yang nanti akan dikelola kembali oleh kelompok masyarakat, misalnya seperti Karang Taruna atau misalkan bank sampah sendiri ataupun BPK ataupun kelompok masyarakat lainnya yang ada di RT tersebut. Kalau untuk targetnya yang pasti itu tiap rumah tangga, tetapi seperti yang tadi kita diskusikan kan memang tidak memungkinkan untuk langsung perorangan per rumah tangganya. Makanya dari itu kita mensyaratkan bahwa ada kelompok masyarakat yang aktif agar bisa pemberdayaan ini berjalan, karena di awal memang mungkin tidak terlalu beneficial program ini, tetapi ketika sudah dijalani itu bahkan pasti bisa mencapai nilai ekonomisnya sendiri. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Andai Muhammad Sapriansa menyatakan sosialisasi program Baungah ini perlu mendapat dukungan dari warga dan pemerintah kota dikarenakan di wilayah Kelurahan Sungai Andai kada beisian wadah pembuangan ratik.
Jadi mungkin semua wilayah memiliki masalah lah, terutama di bidang sampah. Nah, kendala kami di Sungai Andai ini TPS kami belum ada. Itu yang poin pertama. Memang selama ini ada proses solusi cuman itu belum bisa menyelesaikan keseluruhan permasalahan sampah di Sungai Andai. Dan mengenai rapat hari ini kita ambil catatan beberapa poin. Artinya kita ingin menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, apalagi setelah di pengelolaan yang bagus itu bisa menghasilkan nilai tambah tersendiri bagi warga yang mau mengelola sampahnya. Ya, intinya poin dari rapat hari ini ialah penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah atau pentingnya mengelola sampah dengan baik yang menjadi hasil gitu di lingkungan Sungai Andai. Masalah TPS dengan banyaknya masyarakat yang bermukim di Sungai Andai itu mungkin hampir 40 ribuan. Nah, itu jumlah lah. Nah, bayangkan aja dengan 40 ribu tidak mempunyai TPS itu kayak apa pengelolaan sampahnya itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak pernah menemui kasus yang banyak sampai pernah. Tapi alangkah bagus lagi disupport melalui TPS tadi agar menyelesaikan permasalahan yang ada di Sungai Andai. Poin yang kedua, jadi harapan kami mungkin jika ingin mencapai poin-poin yang pertama, kesadaran masyarakat mengenai sampah organik dan non-organik tadi, pengolahannya, artinya kami juga mohon disupport dari pemerintah ataupun instansi-instansi terkait mengenai pengelolaan sampah. Nah, mungkin 2 poin itu yang mau sampaikan.